Selamat pagi Mbak. Selamat pagi Kak. Gimana kabarnya hari ini? Baik-baik aja sih, Oke. tapi ya udah kayak biasa aja. Oke, sebelumnya mungkin kita kenalan dulu aja ya, karena ini juga pertama kalinya kita ketemu. Perkenalkan nama saya Nina. Mbaknya bisa panggil saya Kak Nina atau Kak aja juga nggak apa-apa. Kalau Mbaknya? Kalau aku Resta, dipanggil Resta gitu. Oke, iya Resta. Oh iya, Resta sekarang kesibukannya apa? Kalau boleh tahu. Aku lagi sibuk kuliah aja sih Kak, ya edukasi. Jadi sekarang lagi kuliah ya. Semester berapa Resta? Semester 4 Kak. Semester 4. Jurusannya? Jurusannya BK. Oh, BK. Iya. Sangat ini ya? Iya. 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 Oke, jadi sekarang semester 4 ya. Gimana perkuliahannya? Sulit nggak? Gimana ya Kak? Apa ya? Kamu santai aja ya. Pokoknya kamu jangan cemas gitu. Kalau dibilang sulit sih, aku mikirnya kayak orang lain juga pasti lebih sulit gitu loh Kak. Tapi kayak salah jurusan juga bukan. Kalau aku di jurusan lain juga makin belum. Tapi aku kayak ternyata aku masuk sini tuh kukirain biar aku gampang. Taunya kayak nggak segampang yang aku pikir. Jadi nggak bisa merasa kayak sekarang itu lagi kesulitan gitu ya dalam perkuliahan, tapi juga nggak berlarut-larut karena pastinya awalnya yang dipikir mudah ternyata juga susah, tapi kalau di luar kan kita juga tahu ya susahnya seperti apa gitu. Oke, gimana hari ini baru sekali dari mana? Aku hari ini karena ini kan masih pagi ya Kak, aku ya dari rumah aja sih. Kebetulan kalau kuliahnya hari ini aku daring karena kampusnya dipakai buat UTBK. Oh iya, hari ini mau UTBK ya Mbak Resta ya? Oke, jadi perkuliahan sudah daring gitu ya? Daringnya 1 minggu ya? Kalau nggak salah. Iya benar Kak, 1 minggu. Iya 1 minggu kan. Saya dulu juga ingat banget. Mbak Resta ini kuliahnya di mana? Oh di UM. Oke iya. Tapi tadi sebelum kesini apakah udah sarapan Mbak Resta? Belum. Oh belum. Nggak biasa sarapan atau bagaimana? Aku lagi diet. Oh lagi diet, jadi kayak mengurangi makan gitu ya. Aku jadi kayak sampai kelaparan gitu Kak kalau pagi. Iya banget. Tapi kenapa Mbak Resta tetap melakukan itu? Karena pengen kurus banget ya? Bukan pengen kurus banget Kak. Aku malu kalau terlalu gendut anjir. Maaf ya Kak. Iya, santai aja. Kayak temen aja kita. Oke, saya merasakan banget Mbak Resta. Dulu saya juga kayak gitu Pak pada waktu muda. Oke. Karena tadi kita udah ngobrol-ngobrol, Mbak Resta, sebelumnya apakah udah pernah ikut konseling? Kalau konseling beneran ya Kak, aku belum pernah sih. Cuma aku kayak udah ada beberapa kali praktek gitu. Oh, jadi kalau kayak konseling yang memang untuk kayak ada masalah gitu baru kali ini ya? Sebelumnya kayak cuma praktek-praktek aja gitu. Praktek pun kan belum tahu bener apa enggaknya. Bener sih, ya. Kalau praktek-praktek itu biasanya sama teman sebaya aja atau pernah dengan dosen atau bagaimana? Kalau aku prakteknya sama teman aja sih Kak. Kalau nggak gitu paling sama siswa. Oh gitu. Jadi kayak gitu permasalahannya belum tentu benar-benar yang punya masalah gitu ya? Kan itu kalau aku jadi konselornya juga kayak belum tahu itu emang gitu ya sebagai konselor. Jadi ya nggak apa-apa lah karena masih belajar juga. Oke, karena Mbak Resta juga udah tahu sedikit-sedikit, tapi mungkin bisa saya jelaskan kembali ya. Oke, kalau di sesi konseling kita kali ini, seperti yang kita ketahui, kalau di sini ada 2 peran, yaitu Mbak Resta sebagai konseli dan saya sebagai konselornya. Di sini Mbak Resta itu sebagai konseli bisa meluapkan, menceritakan segala hal yang memang pengen diomongkan kepada saya. Terkait apapun Mbak Resta bisa santai aja di sini, jadi nggak perlu ragu. Dan saya sebagai konselor tentunya akan mendengarkan Mbak Resta dan juga mungkin kita nanti akan bersama-sama dalam mencari jalan keluar atas
problem yang dialami oleh Mbak Resta gitu ya. Dan juga di sesi konseling ini Mbak Resta pasti udah tahu ya, ada asas-asasnya, ada asas kerahasiaan. Jadi Mbak Resta sebagai mahasiswa PK juga pasti paham banget ya. Mbak Rista nggak usah takut pokoknya nggak usah takut. Di sini semua akan dirahasiakan kecuali atas persetujuan Mbak Rista jika nanti kita membutuhkan suatu hal gitu. Selanjutnya ada asas keterbukaan. Mbak Rista bisa cerita apapun ya di sini tanpa ragu, tanpa takut, tanpa cemas pada saya. Jadi anggap kita sebagai teman ngobrol aja gitu. Dan juga ada batasan waktu. Jadi untuk waktu sesi konseling kita bisa kita setujui aja ya. Jadi kalau biasanya itu ada 45 menit. Kalau konseling yang biasanya yang memang sesi konseling gitu ya. Kalau Mbak Resta, kalau saya boleh tahu Mbak Resta biasanya sesi konseling berapa menit? Aku biasanya juga 45 sih Kak. Oh ya 45 ya. Gimana kalau 45 menit apakah cukup atau ingin ditambah lagi? Sangat cukup. Iya, oke. Jadi 45 menit ya, nanti setelah 40 menit kita bisa akhiri gitu. Oke. Mungkin semuanya sudah saya sampaikan ya. Gimana Mbak Resta, apakah sudah siap untuk bercerita kepada saya? Sudah Pak. Sudah siap ya? Iya. Oke, kalau udah siap Mbak Resta bisa bercerita ya. Kira-kira apa sih yang membuat Mbak Rista mau ke sini? Apa yang akhir-akhir ini kayak mengganggu dari kehidupan mungkin atau perkuliahan yang Mbak Rista lakukan? Jadi gini ya Kak, aku tuh datang ke sini karena aku sekarang aku kalau di kelas tuh kayak diem gitu loh Kak. Aku tuh takut nggak mau tahu kayak makin tinggi semesternya tinggi tuh. Ya semakin tua ya semakin naik semester itu kayak makin aku mikirnya aduh materinya susah gimana kalau kayak otak aku tuh melenceng kayak maksudnya yang dijelasin dosen yang dijelasin teman-teman aku tuh gini terus teman-teman aku ngertinya gini tapi aku mikirnya ke sini malu kan Kak. Jadi Mbak Resta ini kayak takut ngomong gitu ya di kelas ya. Takut kalau pemahamannya itu berbeda dengan orang lain dan kayak menjadi salah gitu ya. Oke. Tapi maaf. Iya Kak. Kan ketiganya takut ngomong nih. Nah, coba bisa dilanjutkan lagi ceritanya. Takutnya tuh kayak seperti apa sih? Atau sampai cemas atau gimana? Gimana ya Kak? Aku takut salah juga sih. Cuman ya kalau cemas, iya sih dikit. Apalagi kayak kalau ayo Resta jawab, ayo Resta kamu Resta gitu. Kan makin kayak ya Allah aku takut kalau aku salah itu gimana. Terus kayak aku takut kayak nanti kalau misal aku salah nih ya besar Resta ini takut ada yang bilang gitu tau Kak. Jadi Mbak Resta itu takut akan pandangan orang lain gitu ya. Nah, dari pandangan orang lain yang Mbak Resta merasa takut ini takut dikira seperti apa sih Mbak Resta itu? Takut dikira seperti orang nggak bisa. Nggak bisa ya? Iya sih sebenarnya ya emang benar nggak bisa tapi kayak malu aja gitu loh. Yang nggak bisa itu sih cuman kayak kalau nggak bisa kan malu Kak. Masa kamu udah kuliah 4 semester? Oh pasti mana di otak gitu. Oh gitu, oke, saya bisa memahami apa yang dimaksud Mbak Resta ya. Tadi katanya kan ini ya kayak takut dikira nggak bisa gitu sama teman-teman gitu, bahkan juga mungkin dari dosen juga. Nah, coba bisa Mbak Resta ceritakan deh kejadian terakhirnya yang Mbak Resta rasakan dan sampai merasa takut tuh mungkin seperti apa, bisa ceritakan kejadian terakhirnya? Kita kan lagi kelas ya Kak, terus ya nah biasa di kelas kayak udah ada dosennya juga sama teman-teman, terus kayak tiba-tiba aku ditunjuk gitu buat jawab kayak kelompok ngajuin pertanyaan gitu loh Kak, presentasi terus aku ditunjuk buat jawab, terus kayak aku tuh bisa tahu sebenarnya jawabnya tapi kayak
Ya takut aja kalau emang itu benar. Nanti kalau lebih benar yang lain gimana gitu. Itu kejadian terakhirnya ya. Jadi barista klarifikasi, jadi di situ Mbak Desta sedang dan teman-teman mungkin ya sedang ditunjuk untuk menjawab pertanyaan dari yang dilontarkan oleh kelompok. Tapi Mbak Desta sebenarnya pengen menjawab dan tahu jawabannya, tetapi takutnya salah juga gitu. Jadi di situ keadaannya ada teman-teman dan juga dosen ya, betul? Nah di situ Mbak Resta posisinya sedang duduk atau ngapain? Duduk ya. Mbak Resta bangkunya di mana biasanya? Ya, lagi ya di belakang gitu deh. Di belakang ya? Di depan banget. Oh di depan banget. Oke. Nah pada saat itu apakah Mbak Rista jadi untuk menjawab pertanyaan itu? Kan tadi katanya sudah tahu nih jawabannya. Jadi terus gini loh kak, aku kayak takut bahasaku itu susah dipahami loh. Jadi pada saat itu Mbak Rista jadi menjawab ya. Tapi pada saat menjawab apakah semuanya berjalan dengan lancar atau lancar ya? Tapi apakah ada hambatan-hambatan yang mungkin dirasakan mungkin tidak terlihat pada saat Mbak Rista menjawab, tapi apakah ada yang dirasakan yang lain pada saat menjawab itu? Aku takut sih. Takut kalau nggak dipahami oleh orang lain gitu ya. Padahal kayak mereka semua juga setuju aja sama jawaban aku. Jadi teman-teman tetap setuju ya. Oke. Jadi sudah diceritakan Mbak Rista, terima kasih sudah menceritakan kejadian itu yang mungkin Mbak Rista juga udah nggak mau nginget-ngingetnya lagi ya. Tapi Mbak Rista sudah berusaha untuk menyampaikan kepada saya. Tapi apakah hal yang seperti itu sering terjadi kepada Mbak Rista? Jadi apakah rasa takut dihakimi oleh orang lain atau disalahartikan apa yang disampaikan Mbak Rista itu apakah sering terjadi pada Mbak Rista? Gimana? Kalau ada satu cerita lagi mau coba boleh. Waktu ini aku gelembit kak, terus kayak aku kan sama dosennya disuruh on cam. Terus aku nggak on cam kak. Sampai selesai akhirnya kayak pas mau selesai, ayo Resta disimpulkan. Apa itu ini, apa itu gitu kak, aku langsung kayak kaget ya? aku langsung panggil Kiki aku udah kuliah gitu. Udah on cam tapi belum tahu gimana tuh kayak udah panik gitu loh kak. Sebenarnya Mbak Resta apakah siap untuk berkuliah atau memang ada kegiatan lain pada saat itu? Duduk banget tetap. Tapi aku emang nggak pakai kerudung. Aku dilipet semuanya jadi aku kayak mabet. Ya aku nggak on cam deh, tapi aku dengerin kok. Terus kayak langsung aku ya yang disuruh kayak iya, terus aku langsung Terus pada saat Mbak Resta menjawab apakah semua orang menerima jawaban Mbak Resta? Menerima kak, tapi aku tetap aja kayak bulat gitu loh ngomongnya. Karena mungkin kaget juga ya. Iya benar. Tapi untuk sekali Mbak Resta kan tetap memperhatikan, jadi Mbak Resta bisa memahami materi. Aku beneran sampai gak buka HP sama sekali saking perhatian. Oke, saya bisa pahami. Jadi sesering itu ya Mbak Resta merasakan hal yang ya mungkin cemas gitu di kelas ya. Kadang mau masuk kelas nanti gimana kalau aku disuruh jawab gitu-gitu bahkan sebelum aku juga ya. Oke. Tapi kalau misalnya saya kasih tingkatan atau skala ya dari takut atau cemas yang dirasakan Mbak Rista. Mau 1 sampai 10 atau 1 sampai 100? 10 ya. Oke. Kalau 1 sampai 10 kira-kira tingkat kecemasan Mbak Resta itu di angka berapa? Kalau setiap mau masuk kelas dan juga 8. Oke. Jadi bisa saya kembali lagi. Kalau Mbak Resta cukup tinggi ya itu 8 itu. Jadi berarti 10 loh Kak. Berarti Mbak Resta merasa banget kalau
merasa ketakutan banget ya, dan cemas dan kepikiran gitu ya. Oke. Oke. Nah, itu tadi kan Mbak Resta sudah sempat mention kalau pada saat ada yang kelompok yang menunjuk, terus Mbak Resta tetap menjawab. Dan juga pada saat itu tadi dosen menunjuk itu tadi Mbak Resta juga tetap menjawab juga. Tetapi jika ada momen nih pada saat Mbak Resta memang aduh takut banget, aku nggak mau jawab nih, terus pokoknya kayak semua orang juga diem, terus Mbak Resta bingung harus gimana juga. Nah, pada saat rasa cemas itu datang, apa yang Mbak Resta lakukan? Kalau semua diam ya. Iya. Terus kayak lagi nungguin siapa nih yang mau jawab gitu kan. Gue ikut diam. Terus kayak ya Allah semoga Allah jawab, ya Allah semoga Allah jawab. Jadi Mbak Resta kalau merasa cemas itu milih diam ya? Iya benar. Keseringannya milih diam ya? Oke. Wajar banget Mbak Resta kalau Mbak Resta selama diskusi di kelas atau itu merasa cemas. Berarti Mbak Resta itu sedang memikirkan nanti itu bagaimana, nanti itu di kelas tuh aku harus paham materi nggak ya, aku harus dengerin dosennya pada saat menjelaskan ataupun teman-teman yang presentasi di depan gitu ya. Maka dari itu Mbak Resta itu karena berpikir itu tadi, nah mungkin outputnya itu tadi cemas itu tadi gitu ya. Oke. Kita masuk ke tahap selanjutnya ya. Sekarang kita akan coba lihat dari pikiran Mbak Resta, gitu ya. Oke. Contohnya seperti tadi ya. Situasinya ini sedang diskusi di kelas. Nah, dan pada saat itu si dosen ada dosen yang sedang meminta untuk kesimpulan atau menjelaskan kembali terkait materi pada hari ini. Nah, dan dosen itu menunjuk Mbak Resta? Belum, langsung ditunjuk. Ya, langsung ditunjuk. Dimana kalau salah? Sebentar. Apa pikiran yang pertama muncul di otak Mbak Resta? Jadi nanti aku salah lagi gitu. Oke. Selain takut salah, selain ketakutan akan jawaban yang Mbak Resta berikan, ada nggak pikiran lain? Pikiran lain, iya. Kayak takut dikira kayak pasti nggak jelas, gak nyambung hari ini. Gitu. Oke. Jadi Jadi Mbak Resta ini merasa harus selalu benar gitu ya? Ada salah malu-maluin pokoknya. Jadi kalau salah malu-maluin, kalau salah dikira ya apa sih gimana ya, kayak tadi ya bilang ya. Oke. Berarti kalau salah itu tadi diartikan kalau Mbak Resta itu nggak bisa. Jadi Mbak Resta takut ya dikira orang lain. Iya, takut banget. Apalagi kayak aku selalu mikir semua orang itu lebih pintar daripada aku tahu. Oke. Pasti mereka bakal nilai aku. Sangat berpikir akan penilaian orang lain. Nah, pada saat itu apa yang Mbak Resta rasakan dengan diri Mbak? Takut gitu Kak, cemas aku kayak deg-degan gitu loh. Oke. Nah, deg-degan itu biasanya bertahan berapa lama? Apakah lama atau ya udah pada saat ditunjuk itu tadi Mbak Resta cemas, habis itu udah lupa, atau berapa lama biasanya jangka waktu Mbak Resta itu merasa takut cemas gitu? Pas ditunjuk kalau selesai malah aku ngerasa oh aku semari jawab berarti yang itu bukan aku lagi. Oh gitu. Jadi kalau udah habis jawab Mbak Resta udah lega. Tapi kalau keadaannya Mbak Resta pada saat itu belum jawab, deg-degan terus sampai pulang. Oke. Jadi Mbak Resta deg-degan terus sampai pulang ya, sampai pulang kelas ya. Nah, deg-degannya kan sampai pulang kelas nih. Dari awal pada saat dosen tanya ke semua mahasiswa. Nah, pada saat deg-degan itu dari jangka waktu dari awal kelas sampai akhir kelas, apa yang dilakukan Mbak Resta? Kalau pada saat deg-degan itu aja, cemas itu aja. Dari awal kelas banget. Iya. Masa aku dari awal kelas banget. Ya mungkin selain dari sesi diskusi ya. itu
itu aku diem aja. Selain diam, apakah ada Selain yang- diem, aku kayak berusaha cari jawabannya meskipun aku nanti nggak bakal ngomong. Oh gitu, jadi Mbak Risa tetap antisipasi untuk mencari jawaban, tetapi Kalau nggak ditunjuk banget ya aku nggak mau. oke, jadi memilih untuk diam. Mm. Ya. Apakah ada distraksi lain selain diam? Apa? Apakah ada yang dilakukan hal lain seperti distraksi lain atau main handphone atau ngobrol dengan teman gitu pernah nggak? Enggak. Oh, nggak pernah. Berarti kalau aku main handphone atau aku ngobrol sama temen malah aku ditunjuk dong. Oke, jadi Mbak Risa lebih baik menghindar ya, dan juga memilih diam gitu. Nah dari situ bisa kita lihat kalau pikiran yang muncul dari otak dari diri Mbak Risa itu berpengaruh pada perasaan. Begitupun juga sebaliknya, perasaan itu juga berkaitan sekali dengan pikiran gitu Mbak Risa. Jadi wajar aja kalau Mbak Risa cemas karena tadi pikirannya ya itu tadi karena takut salah gitu. Nah itu outputnya jadi perasaannya juga ikut gitu Mbak Risa gitu ya. Tapi kalau saya bilang pikiran itu belum tentu benar, apakah Mbak Resta percaya akan hal itu? Gimana ya? Ya percaya aja sih. Percaya ya. Jadi pikiran yang ada yang muncul dalam diri Mbak Resta itu berarti belum tentu seluruhnya benar. Karena itu hanya perspektif dari Mbak Resta sendiri, bukan orang lain. Nah, begitu ya. Berarti hal itu masuk akal ya di Mbak Resta. Betul. Jadi kita sudah mulai memahami nih gimana pola dari pikiran yang dialami oleh Mbak Resta gitu ya. Ya. Oke, selanjutnya kita akan coba gali lebih dalam, tetapi pelan-pelan aja. Jadi Mbak Resta relax aja, chill. Chill. Oke. Ini sekarang ada beberapa pertanyaan yang saya lontarkan kepada Mbak Resta. Jadi Mbak Resta bisa jawab. Mbak Resta bisa jawab dengan jujur aja. Betul. Tadi kan Mbak Resta bilang kalau orang yang jika Mbak Resta salah menjawab, berarti Mbak Resta itu benar. Betul. Berarti Mbak Resta itu nggak ngerti. Mbak Resta takut dinilai orang ya pasti hari ini. Oh, iso. 4 semester lo kuliah. Itu ya yang dipikirkan Mbak Resta. Oke. Tapi saya tanya ke haruskah Mbak Resta itu selalu benar? Haruskah Mbak Resta itu di dalam kehidupannya harus benar terus gitu harus? Iya Kak. Iya kan ya. Kayak salah, ya salah gitu. Oke. Saya itu salah tahu. Jadi Mbak Resta merasa kalau dalam hidupnya itu harus selalu benar gitu ya. Oke. Tapi kalau kita lihat dalam realita kehidupan kita, apakah ada orang yang selama hidupnya, seluruh hidupnya itu terus melakukan kebenaran dan tidak ada, mungkin bukan kesalahan ya, dosa atau ya mungkin kesalahan gitu dalam hidupnya. Ada nggak kira-kira orang yang benar terus dalam hidupnya? Nggak ada ya. Oke. Tadi Mbak Risa juga, jadi Mbak Risa udah sadar ya kalau nggak ada di dunia ini orang yang selalu benar. Nah, tadi Mbak Risa juga bilang kalau kalau Mbak Risa nggak jawabnya dengan benar atau salah itu berarti Mbak Risa nggak bisa. Nah, apakah ada buktinya nih Mbak Risa? Kalau Mbak Risa pada saat itu salah, berarti aku nggak bisa. Ya nggak suka kan kayak Gimana? bukan kayak itu berarti salah dong. Oke, tapi apakah ada situasi di mana benar-benar dosen dan juga teman-teman itu memang kayak nyalahin Mbak Rista atas jawaban yang diberikan oleh Mbak Rista? Kalau gitu sih enggak ya. Apa mungkin mereka cuma berhalus aja? Tapi enggak ya, enggak kayaknya. Oke. Dari situ kita bisa lihat ya kalau walaupun pada saat itu Mbak Rista salah, menjawab dengan salah dan nggak ngerti materi,
Tetapi Mbak Resta sudah berani menjawab pun itu sudah sebuah apa? Sebuah sebuah kebaikan, sebuah pencapaian gitu. Jadi walaupun salah dari Mbak Resta menjawab itu tadi sudah ada setitik hal yang dinilai orang-orang tuh, wah anak ini berani ya walaupun salah, tetapi kamu sudah belum tentu nggak bisa, kamu sudah mengungkapkan apa yang kamu tahu dari materi itu, gitu ya. Oke. Sekarang aku juga kita balik lagi ke tadi kalau bahwa di dunia ini nggak ada orang yang selalu benar. Tapi Mbak Rista juga pernah lihat kan banyak orang yang salah, maksudnya membuat kesalahan. Iya pasti Ya, sering ya. Oke. Tapi kalau dalam situasi diskusi di kelas kan nggak banyak, tapi ya ada gitu. Nah, pada saat ada orang melakukan kesalahan, apakah Mbak Rista berpikir kalau orang itu balik nggak iso? Enggak ya. Oke, jadi Mbak Rista nggak menganggap orang lain nggak bisa ya. Berarti Mbak Rista menganggap orang lain itu juga sebuah ya orang biasa gitu yang memiliki kesalahan gitu ya. Nah dari situ bisa kita lihat bisa kita lihat bahwa pandangan Mbak Rista kepada orang lain itu seperti itu. Tetapi kenapa kepada Mbak Rista, kepada diri Mbak Rista itu begitu keras sampai kalau Mbak Rista salah, Mbak Rista nggak bisa jawab, aku nggak bisa. Aku adalah orang yang gagal gitu. Kenapa kayak gitu? Karena aku nggak terlalu peduli kalau ke orang lain. Kalau ke aku kan ya kayak aku yang punya aku, maksudnya kayak kalau orang lain kamu salah, aku nggak peduli, nggak apa-apa kok salah aja gitu, maksudnya kayak gitu. Ya nggak ngerti apa yang mereka rasain gitu ya. Iya benar. Nah pada setelah kita lihat pikiran itu dan juga pandangan yang Mbak Resta sampaikan, apakah itu adil bagi diri Mbak Resta? Kalau Mbak Resta melihat orang lain yang melakukan kesalahan itu hal biasa, tetapi kenapa Mbak Resta kepada diri Mbak Resta yang bahkan kata itu diri Mbak Resta loh sendiri yang setiap hari bersama, yang setiap hari melakukan apapun ya gitu loh Mbak Resta ya. Apakah hal itu adil untuk Mbak Resta? Enggak Kak, kalau gitu enggak, tapi kan kita nggak tahu kalau misalnya si A ngomong salah, aku mah nggak apa-apa, wajar kok salah itu. Tapi kan bisa jadi yang ngerasa kayak aku juga. Berarti semua orang kan kalau emang ngerasa nggak adil ya udah semua orang ngerasa nggak adil juga. Tapi kan itu berbeda dengan pikiran orang lain kan. Atau pikiran orang lain itu apa kan? Iya. Tentu seperti itu mungkin dia nganggapnya pada saat dia salah, aduh aku kok salah. Tapi pada saat lihat orang lain salah, oh ternyata orang bersalah ya. Mungkin dia sudah bisa berpandangan seperti itu, gitu ya. Oke. Jadi nggak apa-apa banget kalau Mbak Rista masih merasakan kayak aku nggak boleh salah, tapi kalau orang lain ya udahlah nggak apa-apa salah. Nah nggak apa-apa kalau Mbak Rista belum bisa memandang hal lain gitu ya. Tapi mulai dari saat ini kita sadar dari hari ini bisa kita lihat kalau hal itu tentunya nggak adil ya bagi Mbak Rista gitu. Nah kalau Mbak Rista terus-terusan seperti itu, Mbak Rista udah tahu nih kalau nggak adil. Tapi kalau Mbak Rista terus-terusan melakukan hal itu dan merasa kalau dirinya dan orang lain itu berbeda, nah itu kira-kira dampaknya bagi Mbak Rista apa? Ya aku takut terus dong Kak, cemas terus kayak nggak bisa hidup tenang. Oke. Jadi cemas terus nanti jadi takut terus gitu. Berarti itu akan menghambat Mbak Rista ya ke depannya. Kalau Mbak Rista nanti takut terus, kalau cemas terus nanti gimana gitu. Oke. Gimana? Aku punya ide nih. Gimana kalau pelan-pelan, nggak langsung ya Mbak Rista. Mbak Rista bisa ganti ke pikiran, jadi kalau aku salah itu, aku nggak apa-apa. Kalau aku salah itu nggak apa-apa. Ini semua bagian dari belajar. Kan aku sekarang di sini lagi belajar. Jadi kalau aku salah, aku nggak apa-apa gitu. Gimana? Kalau
kita ganti pikirannya menjadi seperti itu. Iya sih Kak, kalau aku mah iya ya. Oke. Tapi emang kita bisa kan di pikiran orang lain kayak kalau Resta salah gak apa-apa kok Resta gitu. Oke. Jadi kita sekarang fokus pada diri Mbak Resta sendiri ya. Nggak usah berpikiran pada orang lain. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi pelan-pelan aja dulu. Nanti mungkin kalau hari itu nyoba terus nggak bisa masih pikiran lain, kita coba lagi besok. Iya. Gitu ya. Iya. Jadi kalau Mbak Resta salah itu nggak apa-apa karena itu bagian dari belajar. Iya. Gitu ya. Dan itu adalah pikiran yang lebih rasional Mbak Resta. Jadi Maaf ya kalau capek. rasional itu kayak lebih nyata dan logis gitu. Iya. Jadi kalau orang logis berpikir itu orang salah itu ya nggak apa-apa. Orangnya nggak ada yang terus-terusan benar. Iya. Kita bisa pegang pikiran itu ya. Mbak Resta bisa pegang pikiran itu ya. Kamu bisa disetujui? Bisa Kak. Oke, bisa. Gak apa-apa salah, gak apa-apa salah. Nah, Kita belajar itu. bener banget. Ayo. Oke, selanjutnya karena kita udah tahu nih pola pikiran, terus bahkan kita juga sudah punya keyakinan atau pikiran baru yang akan kita implementasikan nanti atau realisasikan. Iya. Sekarang kita coba latihan ya, coba bayangin gitu aja deh. Jadi tenang aja, kita belum menghadapi keadaan di kelas, tapi coba bayangkan aja dulu. Jadi jangan terlalu real banget gitu, nanti terlalu Mikir. Yuk, ya. Gimana tuh Kak? Coba sekarang bayangkan kamu itu sekarang lagi ada di kelas. Terus dosen kamu siapa deh namanya? Ya jangan. Bu Siti ada nggak? Iya. Bu Siti. Ada. Nah itu sedang nunjuk kamu di pelajaran apa ya? Yang saya ingat dulu ya, teori praktek. Nah pada saat itu kamu disuruh maju ke depan untuk mempraktekkan menjadi seorang konselor. Aku pengen nangis tahu. Pada saat itu apa yang Mbak Rista rasakan? Di bayangan Mbak Rista apa yang dirasakan? Deg-degan ya. Kapan bangun dari kursi. Oke, tapi apakah Mbak Rista tetap akan maju ke depan nanti? Iya kan? Aku paksa. Oke. Nah, pada saat Mbak Rista udah maju ke depan nih, tikit. Pastinya itu ada bersama teman ya, karena temannya itu menjadi seorang konseling. Nah, pada saat sudah di depan dan akan melakukan sesi konseling, seperti yang kita sudah bicarakan tadi, Mbak Rista bisa ngomong kepikiran Mbak Rista. Kalau aku salah nanti, itu nggak apa-apa, karena aku sedang belajar. Dan kalau aku udah di depan ini, aku udah berani maju, nggak kabur, itu berarti aku sudah nggak boleh dong. Boleh. Jadi itu sudah termasuk pencapaian yang mau maju di balik itu. Apakah itu bisa dilakukan, Mbak Resta? Bisa Kak. Bisa ya? Mau kan nggak boleh kabur. Oke. Jadi Mbak Resta sudah sadar ya bahwa semua hal itu tidak boleh dihindari. Tapi kalau aku tetap deg-degan, aku tetap takut pas cuman itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa dong. Oh, iya. Wajar aja dong kalau tiba-tiba ditunjuk terus. Banget ya Pak. Kayak aduh ya Allah. Bener banget. Itu wajar banget Mbak Rista rasakan. Jadi nggak apa-apa dan nggak perlu takut. Oke. Nanti Mbak Rista bisa ulang-ulangi pikiran yang kita bicarakan tadi. Tapi kalau belum sukses atau belum berhasil, itu nggak apa-apa banget. Nanti bisa dicoba lagi. Dan nanti mungkin kita bisa ketemu lagi setelah itu. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi terkait pengalaman Mbak Rista yang baru dengan pikiran yang baru yang tadi gitu ya. Oke, apakah Mbak Rista ada yang ingin diceritakan kepada saya lagi? Sudah. Oke.
karena udah nggak ada yang dibicarakan lagi, karena waktunya juga ternyata udah 45 menit ya. Iya, Ternyata cepet ya. Heeh. Jadi nggak kerasa banget ternyata ngobrol-ngobrol kita tadi begitu cepet. Waktunya ternyata udah lama ya Mbak Ngalir Risa. banget. Oke. Setelah ini kita akan akan ada sesi lanjutan atau sesi selanjutnya gitu Mbak Risa. Iya. Jadi tidak berhenti di sini. Nanti saya akan lihat kembali bagaimana perkembangan Mbak Risa dengan pengalaman yang dimiliki Mbak Risa dengan pikiran yang baru tadi gitu ya. Nanti di sesi selanjutnya kita akan bicara gimana pengalaman itu gitu. Nah, untuk waktunya apakah Mbak Risa ada ide untuk waktu sesi selanjutnya itu? Boleh nggak Kak, kalau itu aku pikirin dulu. Maksudnya Oke. kayak lihat nanti kan kalau takutnya ada acara atau gimana gitu. Oke, saya pahami. Nanti kita bisa berkabar di WhatsApp ya, seperti biasa. Oke. Nah, sudah tidak diceritakan lagi. Terima kasih Mbak Risa karena hari ini sudah mau bercerita dengan saya. Semoga cukup membantu dengan obrolan kita hari ini. Tapi Mbak Risa juga nggak perlu langsung kayak merasa harus dirinya langsung berubah. Itu nggak perlu. Jadi pelan-pelan aja. Dan semua keputusan ada di diri Mbak Risa, gitu ya. Karena kontrol ada pada diri Mbak Risa sendiri. Gitu. Oke. Karena waktunya juga sudah habis. Mungkin bisa kita akhiri ya Mbak Risa. Kita bisa bertemu di sesi selanjutnya. Terima kasih. Mari.